Oke. Oke, ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Paundi yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan nama saya Timothy Sugianto dan pada kesempatan kali ini saya akan mungkin bisa dikatakan memberikan respons atau mungkin juga ya sharing ya dari apa yang saya dapat dari terkait sesi kuliah pada Senin kemarin yang berbicara mengenai human hybrid. Dan ya video ini adalah untuk merespons atau ya sharing ya dari apa yang saya dapat, dan saya akan mencoba untuk menjelaskan atau sharing ini dari menjawab beberapa poin-poin pertanyaan yang sudah tertera pada ketentuan video respons pada kali ini. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama adalah apa yang Anda pahami dari paparan hari ini atau ya dari sesi kuliah ini. Jadi menurut saya berbicara mengenai human hybrid, yang saya dapatkan adalah bahwa ya pertama manusia itu tidak lepas atau manusia atau human itu tidak lepas dari bentuk kemanusiaannya, humanity. Jadi maksudnya itu human ini atau manusia ini bicara mengenai physical, mengenai ya kita sebagai manusia, saya dan mungkin Paundi dan teman-teman kuliah, teman-teman yang lain maksudnya, itu tidak lepas dari bentuk kemanusiaannya. Jadi maksud kemanusiaannya itu adalah mungkin secara psikologis, secara emosional, secara karakter, ya pokoknya intinya nilai-nilai yang menunjukkan bahwa dia seorang manusia, nilai-nilai kemanusiaan, kurang lebih begitu. Ya kurang lebih adalah seperti itu. Dan ya ini mungkin kalau secara logik dasar saja kita sudah mengerti maksudnya, karena ya kalau misalnya tidak ada manusia di dunia ini, tidak pernah terbentuk maksud saya, ya pastinya kita tidak akan mengerti, ya mungkin tidak akan pernah tahu, mustahil untuk mengetahui adanya nilai kemanusiaan. Dan juga kebalikannya, ya karena kalau misal kemanusiaan tidak ada, ya pasti tidak ada manusia juga, kurang lebih seperti itu. Makanya kedua ini saya rasa tidak akan pernah lepas dan mutual berkorelasi lah, punya relasi, kurang lebih seperti itu. Dan untuk selanjutnya bicara mengenai arsitektur, nah kebetulan juga arsitektur terbentuk juga karena adanya human dan humanity ini. Ya karena kita tahu sendiri juga manusia yang mendevelop arsitektur juga, dan pastinya rancangan-rancangan karya arsitektur itu terbentuk karena adanya human, dan juga ya karena ada humanity. Arsitektur kan juga menurut saya juga sebuah hal yang pasti dekat dengan kemanusiaan. Ya pastinya untuk manusia memiliki ya fungsi, kalau kita bisa lihat dari berbagai bangunan-bangunan, itu untuk manusia juga, kurang lebih seperti itu. Kita melihat sebuah bangunan yang memiliki fungsi mungkin sebagai tempat tinggal untuk manusia atau dan lain-lain. Maksud saya itu. Jadi arsitektur itu terbentuk juga karena adanya human dan humanity ini. Lebih seperti itu. Dan juga selain karena terbentuk oleh manusia, arsitektur juga berkembang seiring dengan human dan humanity. Nah, berkembangnya ini kalau kita lihat mungkin kalau kita lihat dari penjelasan di kelas kemarin, ada beberapa revolusi dan juga ada beberapa perkembangan kemanusiaan mungkin ya saya bisa bilang, dan itu juga mempengaruhi arsitektur. Maksud saya kalau misalnya saya bisa ambil contoh dari kemarin, adanya juga kalau nggak salah messing buat guru, kalau tidak salah ya tepat itu guru, sedangkan mungkin dahulu tidak ada. Jadi maksud saya seperti itu, ada kadang-kadang karena ada perubahan secara kemanusiaan, terkadang juga arsitektur juga mengikuti, kurang lebih gitu. Jadi ada hal-hal yang baru yang juga terbentuk karena adanya perubahan dari human and humanity tersebut. Jadi mempengaruhi arsitekturnya. Juga itu adalah salah satu bukti arsitektur juga berkembang dari berbagai masa, kurang lebih seperti itu. Dan ini mungkin untuk sedikit refresh sedikit, saya memilih topik back to basic. Dan mengapa tuh back to basic adalah ya karena sejujurnya saya rasa semua bentuk-bentukan engaging the present seperti itu, saya rasa kalau ditarik kembali, presentnya itu memiliki basic, kurang lebih intinya saya rasa perlu untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar atau prinsip-prinsip basic dalam sebuah arsitektur sebelum nantinya berbicara mengenai yang kurang lebih engaging the present seperti itu. Intinya adalah seperti itu. Saya rasa penting untuk belajar basic.
Setelah itu kita langsung masuk ini sepertinya sudah ke pertanyaan kedua maaf. Bagi yang memilih rute back to basic, persoalan mendasar apa dari topik hari ini yang berperan saya langsung pada pemahaman arsitektural Anda. Nah ini saya mungkin menjelaskan, ini saya rasa ini persoalan sangat basic yang mungkin saya rasa sudah saya jelaskan bahwa memang arsitektur itu ada untuk ya apa ya bukan mengayomi mungkin ya memiliki fungsi untuk manusia ya untuk apa ya mungkin tempat tinggal dan lain memiliki fungsional seperti itu. Nah ini adalah basic yang saya rasa persoalannya cukup basic gitu untuk sebuah back to basic yang akan saya ambil. Jadi saya akan ambil persoalan arsitektur dari bentuk yang mengikuti utilitasnya. Ini mungkin lebih kepada bentuk atau proporsi kurang lebih seperti itu yang mengikuti utilitas atau kegunaannya. Mungkin untuk sebuah contoh sedikit, contohnya sebenarnya saya juga kebetulan ambil dari sesi kuliah kemarin. Soalnya kalau kita lihat di gambar di kiri bawah, persoalan ini sebagai contoh ini, kalau ini adalah proporsi manusia yang mengikuti sesuai aktivitasnya. Saya rasa ini memiliki makna yang cukup penting sebagai mahasiswa arsitek yang ingin menjadi arsitek, yaitu adalah untuk mengerti sebuah proporsi bentuk yang sesuai dengan aktivitas manusia. Karena saya setuju pertanyaan Bu Altre, kalau memang proporsi manusia itu tidak pakem, tidak statis gitu loh. Maksud saya akan mengikuti aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Dan saya rasa ini merupakan persoalan dasar yang cukup menarik jika dikaji kurang lebih seperti itu. Seperti apa mungkin, apakah mungkin ada standar tertentu yang bisa mungkin dikaji atau mungkin dikritik, saya tidak tahu, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa ini cukup persoalan mendasar yang saya rasa bisa cukup krusial dalam mungkin kedepannya dalam desain sebuah ruangan arsitektur, maksud saya kurang lebih seperti itu, yang memiliki fungsi. Dan itu sepertinya sekaligus menjawab nomor 3 juga ya, jelaskan jawabannya dengan contoh-contoh. Nah ini merupakan salah satu contoh paling pas kurang lebih seperti itu. Ya mungkin untuk contoh-contoh kedepannya di luarnya mengenai ya mungkin dari beberapa karya-karya arsitektur yang kelihatan mungkin seperti Museum Ontario di Kanada, yang dimana kalau kita bisa lihat seperti ini, saya pernah mendengar bahwa mungkin secara form bentuknya menarik, namun ternyata katanya banyak sekali space kosong yang tidak berguna di dalamnya. Nah, maksud saya kurang lebih seperti itu. Bagaimana proporsi yang sesuai dan fungsi, kurang lebih seperti itu. Apakah perlu mengorbankan fungsi demi estetika atau mungkin sebaliknya. Nah, itu adalah saya rasa persoalan yang ingin saya persoalan dasar yang ingin saya teliti lebih dalam kurang lebih itu. Dan itu adalah kurang lebih respon saya Pak mengenai human hybrid. Mohon maaf jika ada kesalahan, terutama kesalahan pemahaman. Mungkin kalau saya salah memahami mengenai back to basic ini, Bapak bisa mengetik komentar di kolom komentar di bawah Pak di YouTube ini. Dan kurang lebih itu adalah respon saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video-video respons lainnya. Selamat malam Pak.